Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jemaat IPH, Departemen Sekolah Sabat telah merancangkan promosi Sekolah Sabat dalam bentuk yang berbeda dan ini akan dimulai pada Sabat ini dan untuk seterusnya. Baik, pelajaran Sekolah Sabat triwulan ini dengan tema pertentangan besar disusun oleh Pendeta Mark Finley yang semuanya didasarkan atau diangkat dari karya Ellen White, Buku Kemenangan Akhir. Buku yang telah ditetapkan menjadi buku penginjilan tahun ini memang terdiri dari 42 bab. Namun oleh penulis dirangkum dalam 13 pelajaran untuk 13 sabat di sepanjang triwulan ini. Dan pelajaran pertama oleh penulis Sekolah Sabat diberi judul Perang di Balik Semua Peperangan. Perang yang mana yang dimaksud? Di mana dan mengapa itu terjadi? Siapa-siapakah yang terlibat? Mengapa perang ini menjadi asal mula akar penyebab dari semua peperangan di alam semesta termasuk di dunia. Lalu bagaimana Allah merespons dan memberi solusi pada peperangan ini? Teks Alkitabnya didasarkan pada Wahyu 12 ayat 38. Maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Berdasarkan ayat ini, maka beberapa pertanyaan tadi terjawab sudah. Dan jawaban-jawaban tersebut sangat membantu kita untuk membangun kerangka berpikir kita dalam menemukan pelajaran-pelajaran apa saja yang menjadi penekanan penting dari pelajaran pertama ini. Ada 3 garis besar yang bisa kita pahami. Yang pertama, peperangan dimulai. Kalimat, maka timbullah peperangan di sorga. Perang yang dimaksud adalah perang yang terjadi di sorga. Itu antara Mikael melawan naga. Gereja kita meyakini Mikael itu adalah Yesus. Naga adalah iblis, Satan, si ular tua. Perang terjadi disebabkan Lucifer memberontak melawan Allah. Ia hendak meninggikan dirinya menyamai yang maha tinggi. Perlu dipahami, Allah tidak menciptakan Satan, tetapi Lucifer. Namun, dia menggunakan kuasa memilihnya untuk memberontak. Disinilah bermula peperangan ini. Pertentangan antara yang baik dan jahat. Dan itulah yang menjadi pelajaran di hari Sabtu petang dan hari Minggu. Kemudian yang kedua, peperangan menyebar. Bagaimana caranya? Melalui provokasi dan penipuan. Lucifer menghasut para malaikat dan sepertiga dari jumlah malaikat yang tidak terhitung itu memilih mempercayai Lucifer. Tidak hanya malaikat, Adam dan Hawa juga menggunakan kuasa memilih mereka memihak kepada iblis, kepada Satan, melalui penipuan dan provokasinya menghasut memperdaya para malaikat serta Adam dan Hawa. Demikianlah ide Lucifer menipu dan planet bumi menjadi terlibat di pelajaran hari Senin dan Selasa. Kemudian yang ketiga terakhir, peperangan diselesaikan walaupun belum diakhiri. Apa maksudnya diselesaikan walaupun belum diakhiri? Akhir dari peperangan ini telah ditentukan. Kristus menang dan naga, Satan akan dibinasakan. Bagaimana ini bisa? Kasih menemukan jalan keluar, solusi tersedia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Allah mengaruniakan Yesus, anaknya yang tunggal, untuk menyelesaikan peperangan ini. Apa peran Yesus? Pertama, Yesus harus datang ke dunia menjadi manusia. Dia menjadi sama dengan kita. Kemudian melalui salib, ketika seruan terakhir juru selamat sudah genap, lonceng kematian untuk setan dibunyikan. Salib menggemah kemenangan Kristus dan menjatuhkan penalti bagi setan. Kebangkitan Yesus mengunci dan menjamin kemenangan tersebut. Pelayanan Yesus pun berlanjut di surga sebagai imam besar kita
yang sedang mengantarai dan akan membela kita. Baik kehidupan, kematian, kebangkitan Yesus menjadi solusi untuk pertentangan besar ini. Tetapi apa maksudnya belum berakhir? Ya, walaupun hukuman bagi Satan telah ditentukan, tetapi peperangan itu masih berlanjut. Bahkan semakin gencar-gencarnya hingga pada waktu Yesus datang untuk membinasakan setan dan pengikut-pengikutnya. Dan itulah yang menjadi kajian di hari Selasa, hari Senin, Rabu, dan hari Kamis. Baik, sebelum kita berdiskusi di UKSS masing-masing, ada 4 ide pemikiran yang perlu didiskusikan bersama. Yang pertama, ketika Lucifer memberontak, dengan cara apakah Allah merespon yang berhubungan dengan kebebasan yang ada di surga dan asal mula kejahatan? Kemudian yang kedua, berapa banyak malaikat yang jatuh dalam kebohongan dan tipu daya iblis tentang Allah di hari Senin dan Selasa? Kemudian ketiga, apa yang perlu kita ketahui tentang besarnya pengorbanan Kristus di salib? Itu ada di hari Rabu. Dan yang keempat, apakah kerinduan Kristus dalam pertentangan besar antara baik dan jahat terdapat di hari Kamis? Selamat berdiskusi. Temukan dan dapatkan berkat daripada pelajaran ini. Tuhan Yesus memberkati saudara.